Banyak orang merasa aman setelah membeli tanah karena sudah pegang kwitansi, uangnya sudah dibayar, ada tanda tangan, ada materai, bahkan ada tulisan lunas. Tapi pertanyaannya, apakah itu cukup untuk membuat tanah benar-benar menjadi milik Anda? Karena dalam urusan tanah, uang lunas belum tentu berarti hak sudah berpindah. Bayangkan ini, Anda sudah membayar tanah ratusan juta. Tanahnya sudah ditempati, mungkin sudah dipagar, mungkin bahkan sudah dibangun rumah. Tapi beberapa tahun kemudian, penjual meninggal, ahli waris datang. Lalu mereka berkata, "Kami tidak pernah setuju tanah ini dijual." Atau lebih parah, ternyata tanah itu dijual lagi kepada orang lain. Di titik itu, kwitansi yang dulu terasa aman bisa berubah menjadi awal sengketa panjang. Kwitansi bukan dokumen yang tidak berguna. Kwitansi tetap penting, tapi fungsi kwitansi harus dipahami dengan benar. Kwitansi pada dasarnya adalah bukti bahwa pernah ada pembayaran. Artinya, kwitansi bisa menunjukkan bahwa uang pernah diserahkan dari pembeli kepada penjual. Tapi dalam jual beli tanah, yang dibutuhkan bukan hanya bukti uang sudah dibayar. Yang lebih penting adalah apakah proses peralihan hak atas tanah sudah dilakukan dengan benar? Apakah ada akta jual beli? Apakah melalui PPAT? Apakah sudah diproses balik nama? Dan apakah nama pembeli sudah tercatat di sertifikat? Inilah yang sering tidak dipahami. Pembeli merasa tanah sudah miliknya karena uang sudah lunas, tapi secara administrasi, kalau sertifikat masih atas nama penjual, maka nama pembeli belum tercatat sebagai pemegang hak. Jadi ingat baik-baik, kwitansi bukan sertifikat, dan lunas bukan otomatis balik nama. Resiko pertama, sulit balik nama sertifikat. Saat pembeli datang untuk mengurus balik nama, biasanya tidak cukup hanya membawa kwitansi. Kwitansi memang bisa menjadi bukti pembayaran, tapi untuk proses peralihan hak atas tanah, dokumen yang dibutuhkan harus lebih rapi. Dalam jual beli tanah, biasanya prosesnya harus diarahkan melalui akta jual beli yang dibuat oleh PPAT, lalu dilanjutkan ke proses balik nama. Kalau pembeli hanya memegang kwitansi, prosesnya bisa berhenti, bukan karena uangnya tidak pernah dibayar, tetapi karena dokumen peralihannya belum lengkap. Kalau penjual masih hidup, masih bisa dihubungi, dan masih mau bekerja sama, mungkin masalah bisa diselesaikan. Tapi kalau penjual sudah meninggal, pindah alamat, berubah pikiran, atau tiba-tiba tidak mau tanda tangan lagi, maka proses yang seharusnya sederhana bisa berubah menjadi urusan yang sangat panjang. Uang lunas belum sama dengan nama pindah. Resiko kedua, ahli waris penjual bisa menolak. Ini sering terjadi pada transaksi lama. Pembeli membeli tanah dari pemilik lama. Pembayaran dilakukan dengan kwitansi, tidak langsung dibuat akta jual beli, tidak langsung balik nama. Bertahun-tahun kemudian, penjual meninggal. Saat pembeli ingin mengurus dokumen,
Anak-anak atau ahli waris penjual berkata, "Kami tidak tahu, kami tidak pernah setuju, kami tidak mengakui transaksi itu." Disinilah kwitansi diuji. Kalau dokumen tidak lengkap, saksi sulit ditemukan, penjual sudah tidak ada, dan transaksi tidak pernah dilanjutkan ke akta resmi, maka posisi pembeli bisa menjadi lemah. Bukan berarti pembeli pasti salah, tapi pembeli harus bekerja lebih keras untuk membuktikan semuanya. Dan dalam sengketa tanah, membuktikan transaksi lama itu tidak selalu mudah. Resiko ketiga, tanah bisa dijual lagi. Ini terdengar ekstrim, tapi bisa terjadi. Kalau sertifikat masih atas nama penjual dan pembeli pertama belum balik nama, maka penjual yang tidak beritikat baik masih punya celah. Ia bisa menawarkan tanah yang sama kepada orang lain. Pembeli pertama berkata, "Saya sudah bayar duluan." Pembeli kedua berkata, "Saya punya dokumen yang lebih rapi." Akhirnya, satu bidang tanah diperebutkan oleh dua pihak. Disinilah bahaya besar dari transaksi yang berhenti di kwitansi. Yang diperebutkan bukan hanya tanahnya, tapi juga bukti, kronologi, saksi, dan siapa yang lebih kuat secara dokumen. Maka jangan sampai Anda berpikir yang penting sudah bayar. Dalam jual beli tanah, yang penting bukan hanya bayar, yang penting juga haknya tercatat. Resiko keempat, objek tanah bisa tidak jelas. Banyak kwitansi hanya menulis kalimat umum. Misalnya, tanah di desa ini, tanah dekat rumah si A, tanah sebelah sawah si B, atau tanah seluas kira-kira sekian meter. Masalahnya, tanah tidak boleh hanya kira-kira. Harus jelas berapa luasnya, di mana batas utara, di mana batas selatan, batas timur, dan baratnya siapa. Yang dijual seluruh bidang atau hanya sebagian. Tanah sudah bersertifikat atau belum. Kalau objek tidak jelas, konflik batas sangat mudah terjadi. Pembeli merasa membeli sampai pagar ini, tetangga merasa sebagian tanah itu miliknya, penjual merasa yang dijual hanya sebagian, ahli waris punya cerita yang berbeda. Akhirnya, tanah yang dulu dibeli dengan rasa percaya berubah menjadi sumber pertengkaran. Batas tanah yang kabur mudah memicu konflik. Resiko kelima, tanah menjadi rawan sengketa. Dokumen yang tidak rapi membuat transaksi lama mudah dipersoalkan. Apalagi kalau nilai tanah naik. Dulu mungkin tanah itu dianggap biasa, tapi setelah ada jalan baru, kawasan berkembang, atau harga tanah naik, pihak-pihak yang dulu diam bisa mulai muncul. Ada yang merasa belum setuju, ada yang merasa belum dibayar, ada yang merasa tanah itu masih warisan keluarga. Dan saat semua itu terjadi, kwitansi saja sering tidak cukup untuk membuat pembeli tidur tenang. Resiko keenam, tanah sulit dijual kembali atau diagunkan. Calon pembeli biasanya akan bertanya, sertifikat atas nama siapa? Sudah balik nama atau belum? Ada AJB atau tidak? Tanahnya bebas sengketa atau tidak? Kalau jawabannya tidak jelas, calon pembeli bisa mundur. Bank juga biasanya berhati-hati terhadap tanah yang dokumennya belum rapi. Akibatnya, tanah yang seharusnya menjadi aset malah menjadi aset yang sulit bergerak. Akibatnya,
tanah yang seharusnya menjadi aset malah menjadi aset yang sulit bergerak. Sekarang pertanyaannya, apa yang harus dilakukan sebelum membeli tanah? Pertama, cek sertifikat dan identitas penjual. Pastikan nama di sertifikat sesuai dengan pihak yang menjual. Kedua, cek status tanah. Apakah sedang sengketa? Apakah diblokir? Apakah dijaminkan? Apakah ada pihak lain yang menguasai? Ketiga, pastikan objek tanah jelas. Luasnya berapa? Batasnya mana? Letaknya di mana? Yang dijual seluruh bidang atau hanya sebagian? Keempat, kalau tanah itu tanah warisan, pastikan ahli waris yang berwenang ikut terlibat. Jangan hanya percaya kepada satu orang yang berkata, "Saya yang mengurus semuanya." Kelima, arahkan proses jual beli melalui AJB PPAT. Dan keenam, setelah jual beli selesai, segera urus balik nama. Jangan menunda hanya karena hari ini penjual masih bisa ditemui, karena besok situasinya bisa berubah. Kalau Anda sudah terlanjur membeli tanah hanya dengan kwitansi, jangan panik, tapi juga jangan dibiarkan. Mulai kumpulkan semua bukti, kwitansi asli, bukti transfer, percakapan, foto atau video penguasaan tanah, saksi yang mengetahui transaksi, bukti pembayaran PBB, dan dokumen lain yang bisa mendukung kronologi. Setelah itu, cek status tanah. Apakah sudah bersertifikat? Atas nama siapa? Apakah penjual masih bisa dihubungi? Apakah ahli warisnya diketahui? Jika penjual masih kooperatif, segera arahkan penyelesaian ke proses yang benar. Kalau penjual sudah meninggal, identifikasi ahli warisnya. Susun kronologi dengan rapi, jangan membuat dokumen palsu, jangan membuat tanggal mundur, jangan mengarang tanda tangan, karena cara seperti itu bukan menyelesaikan masalah, justru bisa menambah masalah baru. Jadi kesimpulannya, kwitansi bukan musuh. Kwitansi tetap berguna sebagai bukti pembayaran, tapi jangan berhenti di kwitansi. Dalam jual beli tanah, yang harus diamankan bukan hanya uangnya sudah dibayar. Yang lebih penting adalah hak atas tanah benar-benar tercatat, dokumennya rapi, dan prosesnya bisa dipertanggungjawabkan. Karena tanah bukan hanya soal lunas, tanah adalah soal kepastian hak. Kalau Anda sedang membeli tanah, menjual tanah, atau sudah terlanjur punya transaksi lama yang hanya memakai kwitansi, sebaiknya cek dokumennya lebih dulu. Untuk konsultasi awal seputar jual beli tanah kwitansi lama AJB atau balik nama sertifikat, Anda bisa menghubungi Legal Lumajang di 0817286283. Simpan video ini, bagikan kepada keluarga yang sedang membeli tanah, dan subscribe agar tidak ketinggalan edukasi hukum pertanahan berikutnya.